Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan berada dalam keadaan yang baik-baik saja dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama membahas mengenai sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai hidup yang kekal. Hari ini kita akan melihat dan juga belajar mengenai bagaimana seorang muda yang bertanya kepada Yesus itu mempertanyakan mengenai bagaimana caranya untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebelum itu, marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, jikalau sampai dengan saat ini kami dapat bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan pada hari ini Tuhan, dapat senantiasa mengingatkan kami untuk dapat hidup, untuk dekat dengan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang senantiasa memberkati dan menuntun setiap langkah kami, dan biarlah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberi judul pada perikop ini, Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada hari ini kita mau melihat dan membahas mengenai hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bisa melihat dalam Alkitab kita, ternyata ada banyak sekali perspektif yang membahas mengenai apa itu hidup yang kekal. Bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu, mereka meyakini bahwa ketika mereka tidak memiliki anak laki-laki, pada saat meninggal nantinya, mereka percaya bahwa tubuh mereka pada akhirnya akan membusuk dan berubah menjadi debu. Lalu kita bisa melihat juga, kalau bangsa Israel memiliki pemahaman seperti itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika orang itu telah tiada, telah meninggal gitu ya, mereka jiwa mereka itu akan pergi ke suatu tempat yang entah di mana itu tempatnya gitu. Tapi yang dapat dipastikan menurut pemahaman mereka, jiwa-jiwa yang pernah pergi ini yang entah perginya kemana, pada akhirnya mereka tidak akan memiliki sebuah perasaan ataupun pemikiran begitu ya. Jadi mereka hanya akan hidup saja begitu, tanpa adanya pikiran, tanpa adanya perasaan. Lalu kita juga bisa melihat dari kitab Daniel bahwa orang benar, orang jahat itu pada akhirnya akan dibangkitkan dari kematian. Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa orang benar itu akan mendapatkan hidup yang kekal, lalu orang yang jahat pada akhirnya akan melanjutkan kehidupannya, akan terus melakukan kehidupannya begitu. Nah, kita juga bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa setiap dari kita yang telah tiada atau meninggal, pada akhirnya kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali pemahaman yang mengatakan apa itu hidup yang kekal menurut perspektif mereka, menurut pemahaman mereka masing-masing.
Dan saya pun meyakini bahwa setiap kita, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, itu juga memiliki yang namanya pemahaman terkait dengan hidup yang kekal. Pada akhirnya kita akan bersama-sama melihat dari banyaknya perspektif atau pemahaman mengenai hidup yang kekal ini. Kita akan kembali lagi ke pertanyaan awal kita tentang sebenarnya bagaimana cara kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Dalam bacaan yang kita baca pada hari ini, kita dapat melihat ada seorang yang digambarkan sebagai seorang muda oleh perikop ini yang bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya supaya aku itu dapat memperoleh hidup yang kekal? Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana Yesus itu menjelaskan bahwa turutilah segala perintah dari Allah. Nah, kita bisa melihat jawaban yang diberikan oleh seorang muda ini adalah tentang bagaimana dia itu mencoba untuk menanyakan kembali supaya mungkin jawabannya itu biar tepat, supaya bisa, oh ini loh caranya seperti ini, begitu ya. Makanya kita bisa melihat dari hal ini, seorang muda itu kembali bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Lalu kita juga bisa melihat di situ Yesus menjelaskan perintah apa saja yang harus dilakukan, seperti jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Dari hal ini kita bisa melihat ada satu hal menarik yang mungkin secara tidak sengaja, secara tidak sadar, terkadang kita melewatkan bagian ini. Kita bisa melihat bagaimana tanggapan yang diberikan oleh seorang muda ini kepada Yesus itu telah membuktikan sebenarnya bagaimana dia memahami mengenai hidup yang kekal itu. Seorang muda itu yang sudah dijelaskan, turutilah perintah dari Allah. Perintah yang mana dijawab lagi? Perintah yang seperti ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Tapi dia masih tetap menanyakan, tetap mempercayai, tetap egois dengan apa yang sudah dia pahami. Dia mengatakan, semua itu sudah kuturuti. Lalu apa yang kurang? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mau membaca lebih jauh lagi dalam ayat-ayat berikutnya, kita bisa melihat Yesus meminta seorang muda ini untuk menjual semua yang dia miliki, lalu membagi-bagikannya kepada setiap orang yang membutuhkan. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia pada akhirnya merasa kecewa, dia merasa, kenapa harus itu yang kulakukan? Dari hal ini, kita bisa melihat poin penting yang mungkin terkadang kita lupakan. Sedari tadi, Yesus itu sudah mengatakan turutilah perintah dari Allah. Tetapi ketika pemuda itu merasa bahwa semuanya sudah kuturuti, hanya satu hal yang dia tidak ikuti atau mungkin dia tidak sadari. Hal itu adalah bagaimana seharusnya dia percaya kepada apa yang telah diberikan, apa yang telah dikatakan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Memang betul dia sudah melakukan semua perintah Allah yang disebutkan oleh Yesus. Mungkin dia tidak berzinah, mungkin dia tidak mencuri, mungkin dia tidak bersaksi dusta, mungkin dia adalah seorang anak yang begitu menyayangi kedua orang tuanya dan juga menyayangi seluruh teman-teman yang ada di sekitarnya. Tetapi di dalam pemahamannya, di dalam hatinya, dia masih khawatir. Dia masih tidak percaya terhadap apa yang selama ini sudah diterimanya. Karena kita bisa melihat dalam ayat-ayat berikutnya, ketika dia diminta untuk menjual, dia merasa khawatir, dia mempertanyakan, kenapa hal itu harus kulakukan? Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja kita pernah berada dalam fase itu.
Tapi pada hari ini kita kembali lagi diingatkan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kita diminta untuk tetap terus berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas yang berlebihan ketika pada suatu hari nanti kita mendapatkan sebuah permasalahan. Mungkin kita percaya bahwa hari ini aku sudah berterima kasih kepada orang tuaku, aku sudah berbuat baik kepada sesamaku. Hari ini aku sudah melakukan hal yang benar. Tetapi kenapa Tuhan, Engkau tetap memberikan aku sebuah rintangan atau tantangan? Nah, hari ini kita kembali diingatkan, kita pasti mampu, kita pasti bisa ketika kita bisa berpegang teguh, atau mungkin kita dapat terus berserah kepada Tuhan. Karena seperti tema kita pada hari ini, hanya dekat denganmu-lah aku dapat tenang. Jadi kita bisa bersama-sama percaya, kita bisa dapat mengerti bahwa setiap apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita pasti sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena kita pasti selalu mengingat dan kita pasti mengimani bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan jauh melebihi dari kekuatan kita. Jadi meskipun mungkin ada kalanya kita itu merasa terpojok, tersudutkan, merasa tidak mampu lagi untuk melakukan hal itu, percayalah, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kita. Karena pada saat ini, ketika kita dapat bersama-sama mendengarkan mengenai sabda ini, kita bisa sama-sama membaca mengenai perikop ini. Dapat dipastikan tangan Tuhan juga bekerja untuk setiap kita. Karena kita dimampukan untuk dapat setia dalam pergumulan kita dapat setia dalam pekerjaan tangan Tuhan yang begitu luar biasa yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari apa yang telah kita baca, dengarkan, dan pahami hari ini, kita mampu melihat bahwa ternyata setiap kita memiliki paham tentang hidup yang kekal. Dan berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk dapat meroleh hidup yang kekal, kita dapat melihatnya dari kisah seorang muda tadi yang bertanya kepada Yesus. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa hal terpenting yang dapat kita gunakan untuk dapat memperoleh hidup yang kekal adalah percaya kepada Yesus. Karena dengan percaya kepada Yesus dan senantiasa mendekatkan diri dengan Yesus, kita mampu melewati segala sesuatu. Dan kita juga harus percaya bahwa kita semua telah diselamatkan. Maka hanya dengan dekat dengan Yesuslah kita mampu memperoleh dan telah memperoleh hidup yang kekal itu. Maka kiranya kita dapat senantiasa melakukan hal-hal baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.